Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada materi pendidikan agama Islam. Untuk materi pada hari ini yaitu bab 1 tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Namun sebelum materi saya lanjut, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan ikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin mendownload buku pendidikan agama Islam, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. Dan juga materi pada hari ini bab 1 juga sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. Kalian bisa download di kolom deskripsi. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita mohon semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anakku sekalian, Fatihah telah selesai. Mari kita bahas yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Hari ini kita akan bahas yaitu tentang kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Ya, setelah kalian mempelajari itu, kalian diharapkan memiliki sikap ya mulia, yaitu toleran, menghargai, terus pemeluk agama lain ya. Terus mempelajari kitab Al-Quran diharapkan kalian memiliki sifat yaitu mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan menjauhi maksiat. Langsung saja kita masuk ke materi yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi, kalau kalian ingin hidupnya bahagia, maka berpedomanlah kepada kitab Allah. Kalian sebagai orang Islam, kalian memiliki kitab yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran harus selalu dibaca setiap hari. Jangan hanya dipajang gitu ya. Dan bukan hanya membaca, kalian harus mengetahui, harus belajar tentang apa itu isi Al-Quran. Otomatis kalian harus bisa mengetahui arti
Al-Quran ya. Lalu beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para rasulnya, hukumnya adalah wajib. Ini bukan hanya kitab Al-Quran saja, Allah telah menurunkan sebanyak 4 kitab kepada para nabi dan rasul ya. Maka hukumnya wajib mempercayainya. Kalau tidak percaya akan kitab Allah maka dikatakan kafir atau ingkar ya. Itu. Jika ditinjau dari segi masa turunnya, kitab yang diturunkan oleh Allah di dunia ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ya. Yang pertama kitab Taurat, yaitu diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi ya. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 ya, sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat ya. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu ya. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah ya, bahwa Allah itu satu, ahad. Nah, itu isinya ya. Yang kedua adalah larangan menyembah patung atau berhala. Jadi sebuah agama itu dilarang menyembah patung. Ya, itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Terus yang keempat adalah perintah menyucikan hari Sabtu. Ya, karena bagi Bani Israel hari rayanya itu hari Sabtu ya. Kalau kita kan hari Jumatan ya, tapi kalau Bani Israel itu hari Sabtu. Yang kelima adalah perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Dan yang ketujuh adalah larangan berbuat zina. Yang kedua adalah kitab Zabur ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Nah, adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Terus yang ketiga adalah kitab Injil ya. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem ya. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Ya. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Secara umum kitab Injil berisi tentang yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Ya, lagi-lagi semua nabi itu diperintahkan untuk mengesahkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya. Terus yang kedua adalah membenarkan keberadaan kitab Taurat ya. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman ya. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat ya. Terus yang keempat adalah kitab Al-Quran ya, kitab kita semua nih umat Islam ya.
diturunkan pada abad ke-7 ya, dalam kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi ya. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Nah, secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah yang pertama, akidah, ya, keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semua nabi itu ajarannya yang pertama pasti mengesahkan Allah ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak ya atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela ya, itu isi Al-Quran. Terus yang ketiga adalah ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, terus zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarikh ya atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Terus yang berikutnya adalah perbedaan kitab dan suhuf ya. Wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun keduanya sama-sama berisi firman Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Al-Quran Surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Nah, secara rinci para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah adalah yang pertama Nabi Idris ya, menerima sebanyak 30 suhuf ya. Yang kedua Nabi Sis ya, menerima sejumlah 50 suhuf. Yang ketiga Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Terus yang keempat adalah Nabi Musa menerima 10 suhuf ya. Antara kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaannya antara kitab dan suhuf antara lain, yang pertama kitab-kitab yang pertama isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf ya. Yang kedua bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Itulah 3 perbedaan antara kitab dan suhuf. Nah, lalu apa hikmah beriman kepada kitab Allah yang bisa kita ambil? Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah ya. Sudah pasti kalau manusia berpedoman kepada kitab Allah pasti tahu, oh ini benar, ini salah ya. Itu. Yang kedua adalah pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini ya. Yang keempat adalah manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hambanya dan makhluknya ya. Terus yang berikutnya adalah manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Terus yang berikutnya adalah mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah ya, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Terus yang berikutnya adalah
hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang sikap toleransi, ya, selalu menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Ya, yang berikutnya meningkatkan kesabaran dan menerima cobaan, ujian dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah jika kita beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Tentunya bukan hanya beriman saja, ya, tapi kita harus meyakini, ya, meyakini kebenarannya, terus belajar kitab-kitab Allah, ya. Kalau orang Islam berarti kita harus belajar Al-Quran. Kita sebagai umat Islam harus bisa membaca Al-Quran, ya. Setelah bisa, kalian belajar isi Al-Quran, artinya, ya, agar bisa dijadikan pedoman hidup kalian di dunia dan di akhirat. Kenapa? Kalau kita menjadikan kitab Allah, Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kita akan mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan lagi yang belum mengisi daftar hadir dan kesimpulan, silahkan isi daftar hadir dan kesimpulan di kolom komentar, ya. Bagi kalian yang ingin bukunya, silahkan bisa di-download di kolom deskripsi, ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.